Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktu untuk berkunjung di channel YouTube ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Oke teman-teman, melanjutkan pembahasan sebelumnya yaitu tentang cakra. Tapi sebelum itu perlu diingat lagi bahwa semua pembahasan ini didasarkan pada pengalaman saya. Jadi ini semua murni perspektif saya, apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang punya pendapat atau pengalaman yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Langsung saja, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, cakra merupakan titik-titik energi yang berada pada diri manusia. Secara umum, cakra pada manusia terbagi menjadi dua, yakni cakra minor dan cakra mayor. Cakra minor sendiri jumlahnya ada ratusan titik, dan cakra mayor pada umumnya ada 7 titik ketika duduk, dan ada 9 titik ketika berdiri dengan satu kaki. Nah, cakra mayor inilah yang biasanya disebut cakra inti. Menurut sebuah literatur, jumlah cakra ada 365 titik, baik itu cakra minor maupun cakra mayor. Dan dari ke-365 titik tersebut, ternyata hanya sebagian saja yang bisa berfungsi dengan baik. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, itu hal yang wajar dan lumrah. Karena pada dasarnya manusia umum tidak ada yang 100% cakranya berfungsi normal, termasuk saya juga. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa cakra mayor atau cakra inti dalam diri teman-teman harus aktif. Ingat, aktif di sini berarti berotasi selaras, normal tanpa hambatan, dan mekar layaknya bunga. Cakra mayor ini harus aktif karena dari titik cakra inilah jalan energi terbesar. Tapi yang akan saya bahas di sini lebih kepada cakra mayor ketika duduk, yaitu ada 7 titik cakra. Masing-masing cakra memiliki letak yang berbeda, warna dasar yang berbeda, dan fungsi yang berbeda pula, tapi saling mempengaruhi karena tubuh kita adalah satu kesatuan yang kompleks. Hal yang menarik di sini adalah warna cakra. Untuk warna dasar ke-7 titik cakra inti ini secara umum sama seperti warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tapi dari pengalaman pribadi saya, yang saya dapat sesuai apa yang saya lihat dan yang saya rasakan, warna cakra sendiri lebih dipengaruhi oleh warna aura. Jika warna aura kuning, maka cakra pada tubuh akan lebih dominan berwarna kuning juga. Misalkan, warna dasar cakra pada titik tertentu berwarna merah. Ketika warna aura pada saat itu kuning, maka warna cakra akan menjadi merah kekuningan. Langsung saja, untuk yang pertama adalah cakra dasar atau biasa disebut cakra mula dara. Cakra dasar ini kaitannya erat dengan fisik, semangat, dan ambisi. Elemen yang terkait adalah tanah. Cakra paling bawah ini letaknya ada di antara tulang ekor dan anus. Warnanya kemerahan mirip batu permata merah delima, sedangkan bagian tengahnya seperti lahar gunung berapi. Penting buat kita untuk mengetahui cakra dasar ini, sebab pada cakra inilah fondasi yang lebih dulu perlu kita kokohkan sebelum belajar pada tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Karena jika fondasinya saja rapuh, maka niatan kita akan selalu terhalang di tengah jalan. Pada orang-orang yang cakra dasarnya telah berotasi dengan baik dan mekar, biasanya orang tersebut akan lebih sehat secara fisik, lebih kuat juga tentunya. Cakra ini jugalah yang memengaruhi keinginan kita untuk selalu hidup
beraktivitas, dan berpendirian teguh. Sebaliknya, pada orang-orang yang cakra dasarnya mengalami gangguan atau rotasinya terhambat, biasanya orang tersebut menjadi agak pemalas, lemah, dan gampang sekali putus asa. Kalau dari segi fisik, biasanya menyebabkan penyakit rematik, asam urat, kanker, dan lain sebagainya. Jika teman-teman mengalami gejala seperti ini, maka besar kemungkinan cakra dasar teman-teman mengalami gangguan atau rotasinya terhambat. Lanjut ke titik cakra yang kedua. Titik cakra yang kedua adalah cakra seks atau yang biasa disebut cakra swadhisthana. Cakra seks ini kaitannya erat dengan nafsu dan daya tarik. Adapun elemen yang terkait adalah air. Cakra seks ini letaknya kurang lebih 3 atau sampai 2 jari lah di bawah pusar dan tepat di atas kemaluan atau alat kelamin. Warna cakra ini adalah jingga atau oranye. Sesuai dengan namanya, cakra seks ini lebih mempengaruhi nafsu kita, termasuk akal sehat juga. Sehingga apabila cakra ini mengalami gangguan, hal yang paling dapat dilihat antara lain adalah kecenderungan kita untuk berlaku kasar, mudah cemburu, dan juga serakah. Kalau dari segi fisik, biasanya akan menyebabkan penyakit seperti impotensi, kemandulan. Kalau wanita biasanya haidnya tidak teratur dan masih banyak yang lainnya. Pada orang-orang yang cakra seksnya berotasi dengan baik, biasanya kepercayaan diri orang tersebut terbangun dengan baik. Pemikirannya luwes, tidak mudah terpengaruh emosi yang bersifat negatif, bahkan bisa bertingkah laku atau membawa diri dengan lebih baik dari kebanyakan orang. Untuk titik cakra yang ketiga adalah cakra perut atau yang biasa disebut cakra manipura dan lebih dikenal dengan cakra solar plexus. Cakra perut ini berkaitan dengan emosi dan fungsi mental. Elemen yang terkait dengan cakra ini adalah api. Letaknya kurang lebih 6-7 jari di atas pusar. Warnanya kuning. Cakra perut ini bisa diibaratkan sebagai pengontrol emosi. Jika teman-teman sering marah-marah, kemungkinan besar titik cakra ini tidak bekerja dengan baik. Kalau dari segi fisik, cakra perut ini lebih banyak mempengaruhi sistem pencernaan, sehingga tidak heran jika titik cakra ini terganggu, maka penyakit yang mungkin akan muncul adalah diare, usus buntu, sembelit, hingga peradangan usus. Sebaliknya, pada orang-orang yang cakra perutnya berotasi dengan baik, biasanya orang tersebut akan mampu mengendalikan segala sifat emosionalnya, seperti kesedihan, kemarahan, atau ketidakpuasan, bahkan juga mampu mengendalikan tenaga dalam. Titik cakra yang keempat ada di bagian jantung, sehingga banyak yang menyebutnya cakra jantung atau biasa dikenal dengan cakra anahata. Cakra jantung ini berkaitan erat dengan rasa, sedangkan elemen yang terkait adalah udara. Cakra jantung ini adalah sentral cakra pada diri manusia. Tugasnya adalah mendistribusikan energi ke seluruh tubuh. Selain itu, cakra jantung merupakan pusat cinta kasih, ketenangan, kebahagiaan, dan harmonisasi. Cakra jantung sendiri letaknya di sekitar dada atau lebih tepatnya di area jantung dan berwarna hijau. Pada orang-orang yang cakra jantungnya berotasi dengan baik dan bekerja maksimal, biasanya orang tersebut akan mampu menguasai isyarat hati, bahkan mampu merasakan keadaan batin orang lain, serta bisa mengatasi segala macam masalah kehidupan dengan tenang. Sebaliknya, pada orang-orang yang cakra jantungnya mengalami gangguan, biasanya orang tersebut akan merasakan kesombongan, ketamakan, egois, iri hati, dan masih banyak lain sebagainya. Dari segi fisik, penyakit yang paling banyak disebabkan oleh gangguan pada cakra jantung adalah penyakit jantung dan tekanan darah tinggi atau darah rendah.
Kita lanjut ke titik cakra yang kelima, adalah cakra tenggorokan atau biasa disebut cakra wisuda. Cakra tenggorokan ini berkaitan erat dengan kemampuan persuasif atau tutur kata. Dan elemen yang terkait adalah unsur halus kehidupan. Sesuai dengan namanya, cakra tenggorokan ini letaknya berada di bagian tenggorokan sebelah depan dan warnanya biru muda. Fungsi cakra tenggorokan ini lebih pada kemampuan seseorang dalam persuasif. Jadi bagi teman-teman yang selama ini sulit membuat orang lain percaya atau perkataan teman-teman susah dipahami orang lain, maka cakra inilah yang paling perlu menjadi perhatian. Memang kemampuan persuasif ini ada yang merupakan bakat alami. Itu artinya cakra tenggorokan orang tersebut sejak lahir memang sudah baik. Untuk titik cakra yang keenam adalah cakra ajna. Banyak yang menyebut cakra ajna adalah cakra mata ketiga. Hal itu wajar karena berkaitan dengan fungsinya, yaitu sebagai energi intuisi manusia. Cakra ajna ini berkaitan langsung dengan persepsi baik buruk, benar salah, dan kepekaan batiniah lainnya. Oleh karena itu, para spiritualis percaya dengan mengoptimalkan cakra ajna ini, maka kepekaan mereka terhadap hal yang gaib bisa dilakukan. Bahkan ada beberapa spiritualis yang menganggap cakra ini sebagai gerbang menembus pandangan, baik pandangan ke masa lalu maupun pandangan ke masa depan. Dibandingkan titik-titik cakra yang lain, cakra ajna ini bisa dibilang paling populer karena kaitannya dengan hal-hal spiritual tingkat tinggi. Pada orang-orang yang cakra ajnanya berrotasi dengan baik, biasanya orang tersebut akan lebih peka terhadap gejolak alam ataupun situasi yang ada di sekitarnya. Cakra ajna ini letaknya ada di antara dua alis, berwarna nila, sedangkan elemen yang terkait adalah waktu. Dan titik cakra yang terakhir atau yang ketujuh adalah cakra mahkota atau biasa disebut cakra sahasrara. Cakra mahkota ini kaitannya erat dengan kerohanian dan hal-hal yang bersifat ilahiyah. Sedangkan elemen yang terkait adalah ruang. Cakra mahkota ini letaknya kurang lebih di ubun-ubun, warnanya ungu kemilauan. Cakra mahkota ini sendiri fungsinya kurang lebih untuk menjaga kesadaran akan hubungan manusia dengan penciptanya. Selain itu, pada orang-orang yang cakra mahkotanya berotasi dengan baik tanpa hambatan, biasanya orang tersebut akan menjadi lebih mawas diri, bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan, bahkan memiliki ketenangan jiwa yang kuat. Kurang lebih itulah gambaran cakra yang bisa saya sampaikan. Paling tidak kita tahu bahwa setiap cakra memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi sama-sama penting bagi kehidupan. Maka dari itu, saya berharap dengan cakra ini kita lebih bisa mengendalikan diri, bisa menurunkan potensi penyakit dalam tubuh kita, serta membawa kebahagiaan yang sempurna. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua.